dengan lancar dan kondusif. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Perkenalkan, nama saya Ina Nurjana Isnaini, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2019. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Dr. Rina Herlina Haryanti, SOS MSI selaku dosen Administrasi Negara FISIP UNS, yang sekaligus menjadi narasumber pada acara kita hari ini. Yang kami hormati Bima Maulana Rahmat Hidayat selaku moderator pada acara pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua KMAP, Misa Alriskullah. Yang kami hormati pula teman-teman yang sudah bergabung pada acara pagi hari ini. Sedikit gambaran mengenai kelas Script Suite. Jadi kelas Script Suite ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Administrasi Publik atau KMAP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret, dengan mengusung tema Siap Lebih Dini Kupas Tuntas Skripsi. Teman-teman yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara ini, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan oleh MC, kedua, sambutan dari Ketua KMAP, ketiga, pengenalan moderator oleh MC, keempat, pengenalan pembicara oleh moderator, kelima, pemaparan materi oleh pembicara, keenam, sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator, yang terakhir adalah doa dan penutup oleh MC. Demikian susunan acara yang akan kita lalui dalam kesempatan kali ini. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja memasuki pada acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua KMAP kepada Saudara Misaal. Dipersilahkan. Ya, terima kasih pada Saudara Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan berkah untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Rina selaku pemateri, Mas Bima selaku moderator, yang terhormat teman-teman panitia dan juga pengurus KMAP periode 2020, Kabinet Langkah Bersama, yang saya hormati juga pada seluruh peserta kelas Script Suite yang sudah hadir. Terima kasih. Langsung saja mungkin untuk acara kelas Script Suite pada hari ini, harapannya semoga teman-teman ya, baik dari teman-teman AN maupun dari teman-teman luar prodi ataupun dari luar UNS, semoga bisa mendapatkan manfaat baik material maupun non material, ya praktis maupun non praktis, yang juga harapannya pada teman-teman yang sedang mengerjakan tugas akhir atau skripsi ataupun teman-teman yang akan mengerjakan skripsi bisa dilancarkan dan bisa mengambil banyak manfaat dari acara pada hari ini. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung pada acara Skripsi hari ini. Saya cukupkan dan saya kembalikan pada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Saudara Misaal selaku Ketua KMAP. Acara selanjutnya yaitu pengenalan moderator oleh MC. Mungkin bisa dipresentasikan. Oke, dan ini moderator hebat kita. Bisa dilihat di layar, daftar riwayat hidup, nama Bima Maulana Rahmat Hidayat, tempat tanggal lahir Sukoharjo 31 Januari 1999, alamat Mandungan RT 3 RW 10 Trangsan Gata Sukoharjo, nomor HP 087821496098, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status belum menikah, email bimamaulana@gmail.com, hobi membaca, renang, dan jogging, Instagram @bimamaulana99. Pendidikan formal dari moderator kita tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, MIM Trangsan 1 Gata Sukoharjo, tahun 2011 sampai dengan 2014, SMPN Negeri 1 Gatak Sukoharjo,
tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 SMA Negeri 1 Kartasura Sukoharjo. Tahun 2017 sampai dengan sekarang FISIP Universitas 11 Maret. Pengalaman perlombaannya ada di Olimpiade Geografi, juara 1 lomba pidato, dan bisa dilihat ya teman-teman, banyak sekali pengalaman perlombaan dari moderator kita. Yang terbaru ialah The Best Innovation LKTIN Moce Bengkulu. Selanjutnya ada pengalaman organisasi. Yang terbaru ialah Kepala Divisi Reporter News Director Fiesta Radio FISIP periode 2018 sampai dengan tahun 2019. Oke, pengalaman mengajarnya, mungkin teman-teman bisa menyimak. Pengalaman public speaking dan professional MC, cukup banyak sekali ya. Sangat banyak sekali pengalaman yang sudah dilalui oleh moderator hebat kita. Untuk selanjutnya, acara akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara MC yang telah memberikan waktunya. Suara saya jelas ya? Apakah suara saya jelas? Baik, saya mulai saja untuk mempersingkat waktu. Yang terhormat pembicara webinar hari ini sekaligus dosen AN FISIP UNS, Ibu Dr. Rina Herlina Haryati, Sarjana Sosial Magister Sains selaku pembicara. Yang saya hormati Ketua Keluarga Mahasiswa Administrasi Publik KMAP, Saudara Misaal. Yang saya hormati Kepala Departemen Kajian Ilmiah atau DKI KMAP, Saudara Nur Afif. Yang saya hormati pula Ketua Panitia Webinar Script Suite, Saudari Yosandra dan Vivi Bella. Dan yang tak lupa, yang berbahagia, hadirin kawan-kawan mahasiswa audiens webinar kelas Script Suite pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berhimpun dalam kelas Script Suite ini tanpa suatu halangan apapun, walaupun virtual. Baik hadirin yang berbahagia, dimanapun Anda berada, seperti yang telah diperkenalkan oleh Saudara MC tadi, saya Bima Maulana akan memandu acara sebagai moderator dalam kelas Script Suite dengan mengusung tema Siap Lebih Dini Kupas Tuntas Skripsi ya. Boleh dong tepuk tangannya. Tapi di rumah aja ya, nggak perlu di sini. Nanti berisik nanti. Nah, baik hadirin yang berbahagia, saya ingin tahu dulu dong kabarnya gimana nih semuanya teman-teman. Ya, saya harap semua baik-baik aja ya, karena di tengah pandemi seperti ini, negara kita masih diterpa oleh COVID-19, tapi semangat nggak boleh pudar dong ya, apalagi ambiar kayak gitu. Terutama terlebih kita yang mengikuti kelas skripsi ini, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang semester tua, ini sangat relate sekali, karena memang kelas skripsi ini persembahan spesial dari DKI KMAP, yang mana ini belum pernah terjadi dan ini baru saja diadakan dan relate sekali buat teman-teman semua mahasiswa karena S1 nantinya pasti akan melewati yang namanya skripsi ya skripsi itu ya, karena acara skripsi. Baiklah, tanpa lama-lama saya akan memperkenalkan pembicara yang luar biasa ini. Mungkin dari teman-teman AN FISIP UNS sudah tahu, tidak asing lagi, sudah kenal, mungkin pernah diajar seperti itu. Yang dosen ini sangat menginspirasi bagi kita. Ya, boleh ditampilkan mungkin dari panitia untuk CV-nya. Ini dosennya sangat luar biasa. Dan beliau ini dulunya pernah ya menempuh pendidikan di Administrasi Negara FISIP UNS S1, kemudian melanjutkan di Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan lagi pendidikan S3 untuk memperoleh gelar doktor, yaitu jurusan Administrasi Publik Universitas Pajajaran. Baik, di layar Anda semua sudah tertera daftar riwayat hidup ya. Dan langsung saja, tidak perlu lama-lama, saya akan sapa. Selamat pagi, Ibu Rina Herlina Haryati, Sarjana Sosial Magister Sains. Selamat pagi, Bu Rina. Selamat pagi, Mas Bima. Alhamdulillah. Apa kabar, Bu Rina? Sudah lama tak berjumpa ya, Bu? Ya, luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya bergabung di kelas Script Suite ini, persembahan spesial dari DKI KMAP FISIP UNS. Baiklah hadirin yang berbahagia, itu tadi
Bu Rina sudah menyapa kita dan di layar Anda sudah tertera CV-nya luar biasa. Boleh di-scroll ya dari pihak panitia. Nah, banyak sekali mata kuliah yang diampu, kemudian riwayat pendidikan tadi sudah saya sebutkan, kemudian lanjut ya. Oke, panitia silahkan untuk men-scroll ya, pengalaman penelitian yang juga luar biasa banyaknya. Nah, banyak sekali. Baiklah, hadirin yang berbahagia, di sini saya akan membacakan susunan kelas ini karena nanti kita juga akan berdiskusi. Yang pertama kita hanya menyaksikan dan mendengarkan bersama ketiga materi yang akan dipaparkan oleh pembicara kita Ibu Rina. Ketiga materinya itu mungkin teman-teman sudah lihat ya di pamflet, yaitu yang pertama cara membangun motivasi dalam pengerjaan skripsi, kemudian tips dan trik dalam memilih judul serta jenis penelitian, kemudian tips dan trik dalam memperoleh referensi sekaligus mengenai cara sih bagaimana menghadapi dosen pembimbing seperti itu. Kemudian nanti setelah selesai kita akan masuki sesi tanya jawab. Untuk mekanismenya tadi sudah disampaikan oleh saudari MC ya tadi ya, di mana kawan-kawan nanti bisa menuliskan nama underscore universitasnya di chat room. Setelah itu moderator akan mempersilahkan penanya untuk menyampaikan langsung pertanyaannya secara singkat dan jelas dengan menghidupkan atau menyalakan mikrofon Gmat seperti itu. Dan terakhir nanti saya akan memberikan kesimpulan dan waktu akan kembalikan ke MC nanti. Baik, hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, di sini juga sudah bergabung teman-teman mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote tentunya. Tadi ada juga dari Sumatera, kemudian dari Aceh pun juga ada kemarin seperti itu. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk menghemat waktu langsung saja kita akan saksikan bersama melalui layar Gmat Anda paparan materi kelas Script Suite. Insya Allah Bu Rina nanti 45 menit Bu Rina menyampaikan paparan materi. Langsung saja kepada Ibu Dr. Ina kami persilahkan. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, teman-teman yang atau sedang nyusun skripsi. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada KMAP atas perkenannya saya dijadikan sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Ya, sebenarnya masih banyak ya dosen-dosen lain yang juga kapabel untuk membawakan materi ini. Ya, tema kita adalah Script Suite. Jadi dari temanya aja kita sudah membuat skripsi ini sesuatu yang manis, sesuatu yang asik gitu ya. Jadi gimana caranya supaya kita siap lebih dini dan gimana caranya mungkin kita bisa skripsi dengan baik ya. Ada 3 hal yang akan saya kemukakan terkait dengan skripsi ini. Yang pertama adalah tadi terkait dengan motivasi. Yang kedua, bagaimana caranya supaya membuat skripsi itu jadi baik. Kemudian yang ketiga, faktor apa sih yang membuat nulis skripsi itu kok kayaknya sesuatu yang sangat menakutkan. Gitu. Baik, silakan dilanjut slide-nya. Oke, ini saya ngambil dari Mbah Google itu ya, skripsi. Skripsi mengandung dosen pembimbing, ya. Revisi skripsi, kemudian ada penelitian, ada sidang skripsi. Itu yang pertama kali sering saya dengar juga, karena saya pernah ngalamin juga nulis skripsi. Jadi kalau mau nulis skripsi itu kayaknya udah dari awal, waduh, ini hal yang sangat luar biasa gitu ya. Sehingga kemudian banyak yang membuat tidak siap gitu ya. Nah, yang perlu kita pahami adalah skripsi itu kalau kita main game itu sama dengan salah satu level yang harus kita lewati untuk naik ke level selanjutnya. Jadi kalau saya ambil di situ ada toga, kemudian ada tali kucirnya itu. Nah, skripsi ini adalah jembatan supaya kita menuju pada level yang lain. Kalau saya sering mengemukakan skripsi itu adalah karya monumental yang akan kita ingat seumur hidup. Ya. Karena karya monumental seperti sebuah bangunan, maka otomatis skripsi itu harus sesuatu yang luar biasa. Oke,
Skripsi itu apa sih? Sama nggak sih kayak saya bikin cerpen? Sama nggak sih kayak saya bikin tugas akhir? Bikin karya tulis seperti di koran atau karya ilmiah lainnya? Itu berbeda ya. Jadi skripsi itu adalah, ini teorinya sedikit aja. Jadi secara menurut peraturan ya, skripsi itu adalah karya ilmiah. Saya garis bawahi, skripsi itu karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa melalui proses pembimbingan oleh dosen pembimbing dengan menggunakan kaidah dan norma penulisan karya ilmiah. Bisa dari hasil kajian lapangan, laboratorium, pustaka, maupun kajian lain yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Kata kuncinya, skripsi itu karya ilmiah. Jadi skripsi berbeda dengan karya populer lainnya. Teman-teman jago mungkin nulis di koran, teman-teman mungkin jago nulis di jurnal, atau teman-teman mungkin jago untuk bikin cerpen. Tapi nulis skripsi ternyata berbeda. Karena apa? Karena ini ada aturan-aturan, ada kaidah-kaidah ilmiah yang itu yang biasanya ditakutin sama mahasiswa. Jadi kebanyakan aturan itu. Nah, cuman itu yang memang harus kita pahami karena skripsi adalah karya ilmiah. Bisa dilanjut? Ya lanjut, Mbak. Oke. Jadi skripsi yang baik yang gimana? Skripsi yang baik yang gimana? Skripsi yang baik itu cuma dua kalau menurut saya. Skripsi yang benar dan skripsi yang selesai. Benar aja, tapi nggak selesai, nggak jadi baik. Selesai, nggak benar, nggak mungkin juga. Ya, jadi skripsi yang baik itu dua, ya benar dan selesai. Nah, benar itu apa? Tadi saya bilang bahwa benar itu bahwa skripsi tersebut adalah mengikuti kaidah-kaidah karya ilmiah. Ya, mengikuti aturan-aturan main yang sudah ditetapkan di dalam cara menulis skripsi. Nanti kita akan sedikit bahas yang baik itu yang gimana sih gitu ya. Nah, jadi yang kedua itu adalah yang selesai. Ya, sebagus apapun skripsi kamu, wah judulnya bagus banget gitu. Tapi kalau itu tidak selesai, ya nggak jadi, apalagi nggak disidangkan gitu kan. Saya menemukan satu mahasiswa satu angkatan dengan saya dulu di 98, skripsinya tidak selesai, ya. Padahal judulnya sudah bagus, gitu. Karena tidak selesai, keburu waktunya habis, sudah dapat surat cinta, akhirnya drop out. Nah ini yang tidak diperkenankan. Jadi apa yang skripsi yang baik minimal adalah skripsi yang tadi dua hal, benar dan selesai. Nah, bagaimana kemudian bisa dilanjut? Oke, slide-nya bisa dilanjut, Mbak Bianca. Oke, bagaimana sih memiliki skripsi yang baik itu? Nah, skripsi yang baik itu kita bisa lihat dari 4 hal. Ya, jadi skripsi yang baik itu, kalau saya bikin kalimat, kamunya fokus, menguasai metode penelitian, perhatikan juga sikap sama dosen, lingkungan, dan teman. Saya ulang ya. Jadi skripsi yang baik itu yang gimana? Tadi saya udah bilang skripsi yang baik itu skripsi yang benar dan skripsi yang selesai. Nah, kelanjutannya adalah gimana caranya supaya saya dapat skripsi yang bisa benar dan bisa selesai. Itu tergantung pada kamunya. Jadi kamunya fokus, menguasai metode penelitian, dan perhatikan sikap pada dosen, lingkungan, dan teman. Pengalaman saya mengikuti 3 jenjang pendidikan. Saya dapat S1 di UNS, saya dapat S2 di UGM, saya dapat S3 di Pajajaran. Saya mendapati bahwa sebenarnya yang paling banyak menentukan skripsi itu selesai, itu lebih banyak faktor eksternal. Kalau faktor internalnya, jadi bukan hal akademisnya sebenarnya yang sering kita takutkan. Justru yang menjadi masalah seringnya adalah sesuatu di luar akademis, jadi non-akademisnya. Kalau teorinya mah udah menguasai, metode penelitiannya sudah menguasai, tinggal buka, apalagi sekarang gitu ya, ada banyak sekali skripsi teman-teman angkatan atasnya, atau ada banyak jurnal, itu kan kemudian kita tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi, istilahnya kan seperti itu. Kalau S1 kan levelnya seperti itu ya, amati, tiru, dan modifikasi, gitu kan. Belum sampai ke level S2 untuk kemudian pengembangan, apalagi sampai S3 untuk kemudian menghasilkan sebuah teori. Nah, ternyata yang paling banyak berpengaruh itu adalah hal yang bersifat non-akademis.
Apa yang non-akademis itu? Nah, saya akan mencoba mengemukakannya. Tadi saya bilang kamunya fokus, menguasai metode penelitian. Dari 3 hal ini coba dilihat kamunya. Kamu itu sesuatu yang non-akademis. Oke, kamunya. 2, kemudian fokus. Nah, fokus boleh lah, tapi fokus ini kaitannya juga sepertinya bukan non-akademis juga. Kemudian menguasai metode penelitian dan substansi, ini yang baru akademisnya. Dan yang terakhir, perhatikan sikap pada dosen, lingkungan, dan tempat. Ini juga hal yang bukan non-akademis. Jadi yang mau saya tekankan adalah kebanyakan skripsi jadi tidak selesai, skripsi jadi molor, skripsi jadi lama, itu bukan karena kamu nggak menguasai materi. Oh, udah 7 semester loh, sudah 6 semester kamu menguasai materi, bukan karena itu, tapi karena tadi hal-hal yang bersifat non-akademis. Baik, kita akan lanjutkan. Monggo Mbak Bianca dilanjut. Oke, jadi ada 2 faktor yang paling mempengaruhi pembuatan skripsi kalau boleh saya klasifikasikan. Ada faktor internal, berarti faktor dari diri kita sendiri, dan yang kemudian adalah faktor eksternal. Ya. Jadi faktor internal itu adalah faktor kamunya. Ya. Kamunya. Kamu itu berarti kita, gitu ya. Seseorang yang mau menulis skripsi tadi. Apanya yang kemudian dari kamunya itu? 1, tujuan kamu apa? Jadi ada 4 hal kalau kita bicara kamunya. Tujuan kamu mau nulis skripsi apa? Kemudian ada kapasitasnya seperti apa buat nulis skripsi. Kamu sudah punya kapasitas seperti apa? Kemudian usahanya seperti apa? Kemudian manajemen waktunya seperti apa? Ini gambaran akan saya jelaskan. Yang kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi pembuatan skripsi itu adalah di luar kamunya. Apa sih yang di luar kamu? 1, dosen pembimbing. Mau ndak mau ya, karena itu adalah karya kolektif, bukan cuma karya kamu sendiri, tapi ada juga masuk idenya pembimbing. Makanya saya bilang kalau skripsi itu bukan hasil kamu sendiri, tapi kalau saya bilang itu hasil kolektif, kerja bareng antara dosen sama mahasiswanya. Maka kita harus benar-benar jadi partner ya, jadi mitra yang baik di dalam menulis skripsi. 1 ada dosen pembimbing, kemudian apa yang mempengaruhi lagi teman, ya ini sangat mempengaruhi sekali. Ada yang nggak mau ke kampus karena setiap masuk ke kampus ditanya udah sampai mana, jawabannya sampai sini, gitu kan. Nah itu biasanya teman. Kemudian lingkungan, gitu kan. Lingkungannya semuanya jualan online, aduh kamu akhirnya ke sana. Lingkungannya senangnya misalnya lagi sekarang, terus lupa sama skripsinya, misalnya. Kemudian ada juga peraturan kampus, ya. Itu juga di luar kita, tiba-tiba aja ada kebijakan, ada surat cinta dari Pak Rektor, Bu Dekan misalnya, ini segera harus, nah ini yang sebenarnya sesuatu yang berada di luar kamu. Oke, saya akan jelaskan satu persatu dari 2 faktor yang mempengaruhi ini. Oke, lanjut, Mbak Bianca. Oke, kamu. Ya. Jadi, mau menghasilkan skripsi yang seperti apa? Itu yang pertama ya, yang harus kita pahami dulu. Ketika mau menulis skripsi, mau menghasilkan skripsi yang seperti apa? Kalau saya dikasih bimbingan, sebelum saya melanjutkan bimbingan pada tahap selanjutnya, saya bikin kontrak dengan bimbingan saya. Kamu mau gimana? Gitu. Saya tanya dulu, mau menghasilkan skripsi yang seperti apa? Bu, saya mau nulis yang biasa-biasa aja, yang penting saya cepat lulus. Dan gitu, yang penting skripsi saya cepat selesai, cepat sidang, saya cepat-cepat wisuda. Ada yang bilang juga, Bu, saya pengen tulisannya bagus. Bisa jadi lulus lebih lama. Ada yang gini, Bu, saya pengen tulisan bagus, lulusnya cepat. Tinggal pilih, kamu mau yang mana? Mau sekedar lulus cepat, tapi tulisannya biasa-biasa aja, mau tulisannya bagus, tapi nanti agak lama, karena biasanya mau tulisan bagus itu ada satu proses. Buat nulis 1 kalimat aja kita harus subjeknya gimana, predikatnya gimana, objeknya gimana, supaya nanti turnitinnya nggak jeblok, misalnya. Kemudian ada yang, yaitu idealnya kan lulus cepat, tapi tulisannya bagus, idealnya. Nah ini jawabannya ada di teman-teman semua. Ya mau yang mana gitu kan. Kalau saya sih tetap milihnya ya lulus cepat dan tulisannya bagus. Gitu. Nah ini ketika kamu bilang bahwa saya mau tulisannya seperti apa, itu juga akan tergantung kepada
motivasi dan tujuannya ya tergantung pada saya mau lulus cepat, pasti ada motivasi, pasti ada tujuannya. Saya mau tulisan saya bagus, pasti ada motivasi, pasti ada tujuannya. Atau keduanya, saya mau lulus cepat dan saya mau tulisan bagus ya. Baik, kita lanjut ke ini akan berhubungan dengan slide selanjutnya. Ya, Mbak Bianca, slide selanjutnya. Oke. Ini adalah motivasinya. Kalau saya pakai teori motivasi Maslow, ada kebutuhan dasar, kemudian ada keamanan sosial, penghargaan sebagai dan aktualisasi. Ya. Ada kamu ada di mana nih? Bu, saya pengen lulus cepat, saya pengen skripsi saya cepat selesai, udah ditungguin sama calon mertua, sudah ditungguin sama pasangan saya. Biasanya karena usia skripsi itu 20 ke sana, buat yang teman-teman putri itu biasanya waduh ini udah masa-masa sudah mulai memilih dan lain sebagainya. Atau buat yang cowok misalnya, oh udah ditungguin juga. Nah ini ada juga, jadi udah diburu-buru satu. Biasanya karena itu dia pengen cepat. Ya. Yang kedua, pengen segera melanjutkan S2. Ya. Bu, saya mau S2, besok saya mau jadi dosen, Bu, misalnya. Karena dosen itu syaratnya minimal S2, besok malah S3 gitu. Ya. Maka kemudian nanti skripsinya nanti akan kelihatan. Dia akan agak sedikit lama, tetapi kualitasnya bagus. Karena apa? Itu menentukan ketika dia akan masuk masternya. Karena itu kan nentuin ya, kamu kemarin skripsinya seperti apa, hasilnya seperti apa, itu kan akan menunjukkan aktualisasi. Nanti hubungannya sama teori Maslow yang aktualisasi. Ada yang kemudian, Bu, saya pengen cepat lulus, biasa-biasa aja, nggak apa-apa, saya kasihan sama orang tua. Karena apa? Orang tua saya itu kalau saya ngekos, keluar uangnya banyak. Adik saya masih sekolah, maka saya pengen cepat selesai, Bu. Ya, ada juga yang seperti itu. Itu jadi balik lagi ke orang tua. Jawabnya pribadi kaitannya sama apa ya, bukan beban, tanggung jawab, amanah gitu kan. Saya dapat amanah sekolah, harus segera selesai karena setelah ini adik-adik saya juga harus sekolah, adik-adik saya juga harus kuliah, maka kemudian ini juga salah satu yang memotivasi. Ada juga, Bu, saya pengen cepat selesai, nggak apa-apa lah, biasa-biasa gitu. Karena saya mau kerja, yang penting saya dapat ijazah, Bu. Ada yang seperti itu. Nah, atau ada yang gabungan secara keseluruhan dari tujuan dan motivasi tadi. Ya, tujuan dan motivasi tadi. Kalau mau ideal sih, ngapain kamu nulis skripsi? Saya mau mengembangkan wawasan saya terkait dengan pengetahuan yang selama ini sudah saya dapatkan. Idealnya seperti itu. Tapi kan dibalik itu kan teman-teman pasti punya motivasi. Nah, ini adalah motivasi. Nah, motivasi kamu sekarang apa? Boleh mulai dirancang. Kalau saya dulu ya, saya pengen segera lulus karena satu, saya itu bukan dari Solo, saya harus segera pulang ke daerah, karena kalau di sini aja saya akan menghabiskan banyak uang karena saya ngekos, awalnya seperti itu. Kemudian, saya harus bekerja, tapi saya tidak mungkin kerja di swasta karena saya difabel, saya pengen jadi dosen, maka saya harus master. Maka saya mencoba mengcombine waktu itu adalah gimana caranya supaya saya dapat skripsi yang bagus, tapi kemudian juga cepat selesai gitu. Nah itu kombinasi. Kalau urusan yang tadi menikah itu tidak ada di dalam motivasi saya pada masa itu gitu. Hanya 3 itu aja. Saya pengen cepat kerja saya pengen jadi dosen, dan saya pengen membuat bangga orang tua gitu, supaya tadi beban orang tua juga kita nggak tambah banyak. Nah, silakan itu teman-teman yang bisa jawabannya ada di teman-teman. Motivasi itu ada di teman-teman. Mau yang mana? Nah, motivasi ini akan menentukan level skripsi seperti apa yang mau dibuat. Ada yang nulis skripsi selevel S2, anak S1 nulis skripsi selevel S2. Tapi ada juga anak S1 yang nulis skripsi, nyun sewu, selevel D3. Ya. Jadi ada, kalau D3 itu kan hanya sekedar menggambarkan, mendeskripsikan apa yang dia lihat di lapangan tanpa menganalisis lebih jauh. Itu biasanya teman-teman di D3. Ya, kalau saya lihat dari struktur jenjang pendidikan. Ada yang udah S2, ada juga yang S3 akhirnya nggak selesai, ya ada juga. Nah, itu tergantung teman-teman mau ada di mana. Sekali lagi, jadi kamu motivasinya, tujuannya apa nulis skripsi ini. Ya, oke, itu. Oke, lanjut. Nah, hal lain
Ya, hal lain ini kaitannya sama hal akademik. Bu, saya pengen cepat, pengen bagus. Kapasitasmu seperti apa? Ayo ngukur, ya, mengukur diri. Saya biasanya kalau mengukur itu saya senangnya di mana, gitu kan. Saya sudah metode penelitian yang saya kuasai apa ya? Jadi kalau kita mau lihat kapasitas itu, kalau saya ini mengemukakan ada 5 hal. Ya, jadi kapasitas itu terkait dengan apa? 1, substansi penelitian. Saya punya kapasitas nggak kalau saya meneliti ini? 1 ya, yang harus diperhatikan pertama kali adalah substansi yang mau diteliti. Jangan meneliti sesuatu yang mempersulit diri sendiri. Jangan meneliti sesuatu yang membuat kamu repot sendiri. Lakukanlah penelitian yang itu bisa dijangkau dan itu menyenangkan buat kamu. Itu yang pertama. Ya, itu maka kita harus menilai kapasitas. Misalnya, sekarang yang lagi booming itu adalah terkait dengan COVID-19. Tapi kemudian ini akan susah kita lakukan misalnya kaitannya dengan hal yang berbau medis gitu kan. Kita harus masuk rumah sakit, wah itu banyak sekali protokol yang harus kemudian kita lalui, itu akan mempersulit. Atau misalnya teman-teman, Bu, saya itu paling senang sekali itu mengamati kaitannya dengan terorisme misalnya. Tapi kamu tidak punya akses untuk masuk ke jaringan-jaringan yang kaitannya dengan networkingnya terorisme, itu bahaya juga. Atau misalnya, Bu, ini lagi hit terkait dengan nuklir, tapi kamu tidak punya akses ke sana, nah itu jangan dilakukan. Jadi 1, kapasitas ditentukan oleh Anda sendiri. Jadi teman-teman harus melihat saya senangnya di mana. Jadi telitilah sesuatu yang menyenangkan. Biasanya sesuatu yang menyenangkan itu adalah sesuatu yang passionnya kita. Bima misalnya, dia passionnya senangnya sama MC, sama entertainment gitu ya. Bayangan saya dia skripsinya itu bakalan kaitannya sama media dan lain sebagainya karena dia banyak di Fiesta dan lain sebagainya. Tapi ternyata skripsinya nggak di situ gitu. Ya tapi mungkin karena beliau multitasking gitu. Atau misalnya ada teman-teman yang dari awal, Bu, saya senangnya itu kaitannya sama zakat. Udah kamu tune in di situ. Teman-teman yang selama ini di gerakan sosial, udah tune in aja di situ. Jadi sambil melakukan sesuatu, sambil juga nyekripsi. Gitu. Atau kamu sambil magang, sambil tune in juga, maka lihat dulu lah kapasitas kita. Yang kedua, yang harus dipahami kapasitas kita adalah kapasitas pemahaman kita terkait dengan metode penelitian yang kita kuasai. Bu, ini dimintanya kuantitatif, padahal saya nggak bisa kuantitatif, tolak aja. Bilang aja sama dosen pembimbingnya, bilang aja sama kaprodinya misalnya, menolak saya untuk kuantitatif, atau menolak saya untuk kualitatif, apalagi menolak saya untuk mixed method, tapi jangan nolak semuanya gitu ya. Kayaknya nulis biasa aja Bu, ya nggak bisa itu. Nah itu kuasai dulu, saya menguasai metode penelitian yang mana. Karena ini sangat mempengaruhi. Kamu orang yang sangat kaku, jarang ngomong sama orang lain. Biasanya kalau berhadapan paling seneng sama gadget. Ya udah, biasanya orang-orang kuanti itu di situ, menganalisis. Kamu pengennya kuantitatif, kuasain aja tuh aplikasi SPSS misalnya dan Minitab dan lain sebagainya yang kaitannya sama aplikasi penunjang kuantitatif. Atau misalnya, Bu, saya itu orangnya supel banget gitu kan, saya paling seneng kalau udah ngobrol sama orang. Ya udah, berarti kamu punya bakat untuk ke kualitatif, maka kuasai. Saya itu kapasitasnya di metode penelitian di mana. Jangan meneliti dengan metode yang tidak pernah kamu sukai, karena itu akan memberatkan. Dipaksa Bu sama pembimbingnya harus kuantitatif, ya nek pembimbingnya bantu, kalau enggak kita yang kemudian akan repot sendiri. Jadi berani untuk, kalau ini kan karya monumentalmu, dosen pembimbing itu betul itu hasil kerja bareng, tapi kan keputusan besar ada di kamu, jadi kamu yang menentukan, dosen pembimbing itu hanya mengarahkan, maka kamu yang menentukan, saya maunya kuali, saya maunya kuanti gitu. Nah itu juga kamu harus punya bergaining untuk mengatakan seperti itu, maka kenali kapasitasmu. Yang ketiga yang perlu dipahami dari kapasitas, literatur review. Ini teknik misalnya sangat teknis gitu ya, karena sekarang kita harus ada kekinian, kebaruan dengan macam-macam literatur. Kamu menguasai nggak?
situs-situs atau database-database yang kaitannya sama literatur review, mulai dari Mendeley, Scopus, kemudian Simago, di mana referensi-referensi itu didapatkan. Nah, itu juga harus dikuasai. Semakin banyak kamu membaca, semakin banyak kamu mencari informasi, maka semakin memudahkan kamu untuk menulis skripsi. Selanjutnya apalagi aspek teknis, cara ngetik, ya. Kapasitas kamu cara ngetik ini yang sering juga bikin lama. Kalau kamu ketemu dosen yang sangat rigid dengan aturan cara pengetikan, mulai dari margin kiri, margin kanan, cara bikin daftar isi, cara bikin gimana teknik kutipan gitu ya. Ini teknik pengetikan harus dipahami. Jangan sampai kemudian, Bu, file saya hilang. Ini banyak nih mahasiswa yang kemudian tiba-tiba, Bu, nggak bisa bimbingan, file saya tiba-tiba hilang. Nah, itu kaitannya sama Microsoft Word juga harus dipahami. Gimana caranya backup data. Ini juga harus ketika mau skripsi, kapasitas kaitannya dengan Microsoft Word yang kamu punya, kalau pakai Excel ya Excelnya, ini juga harus dikuasai. Di mana saya bisa bikin tabel yang bagus, gimana saya cara bikin kemudian Mendeley-nya di daerah mana, kemudian saya harus insertnya di mana. Ini benar-benar harus dikuasai, termasuk cara teknis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kaitannya dengan itu. Tadi saya bilang terkait dengan kalau tiba-tiba ngehang, tiba-tiba datanya ketumpuk misalnya. Ini yang sering kita tidak pahami, gitu ya, sering kita lewatkan. Terakhir yang harus dipahami adalah kapasitas kita memahami pedoman penulisan skripsi. Ini yang sering luput. Ya. Jadi kalau kamu sudah mulai mau skripsi, pertama kali yang dicari dari kampus adalah minta pedoman skripsinya. Jangan sampai kamu ngikutin kakak angkatannya atau kamu ngikutin skripsi orang lain dan tidak sesuai dengan pedoman skripsi di fakultas atau di prodi yang teman-teman ada, ini akan kerja balik lagi. Ya. Biasakan kita mengerjakan juga sudah sesuai dengan pedoman teknisnya tadi. Kalau sudah harus 1,5 spasi, ya udah ikuti 1,5 spasi. Kalau tulisannya itu harus Times New Roman 12, udah pakai itu. Karena apa? Ngedit itu paling lama. Itu juga yang bikin jadi kesel sendiri gitu nantinya. Nah, ini adalah kapasitas. Jadi selain tadi konteksnya substansi, metode, hal-hal teknis juga harus kita pahami. Oke, lanjut ya. Nah, yang ketiga yang harus dipahami adalah usahanya. Nah, setelah kapasitas, monggo Mbak Bianca dilanjut. Usahanya, usaha kamu gimana? Ya, ikhtiarnya gitu ya. Ikhtiarnya untuk supaya skripsi tadi berapa referensi yang sudah dibaca, berapa paragraf sehari, yang kemudian target menulisnya, udah ikutan seminar kakak tingkat enggak gitu ya. Karena kita ngikutin hal semacam itu tuh bikin dapat pencerahan gitu, ngikutin semprot kakak tingkat. Wah, kayaknya judul itu menarik ya. Oh, saya mau lanjutin penelitiannya kakak tingkat. Itu kan bisa, akhirnya bisa kolaborasi tuh dengan kakak tingkat yang hari itu semprot misalnya. Saya boleh nggak ngembangin selanjutnya yang ini? Itu bisa jadi kerja bareng gitu ya. Jadi usahanya harus di mana? Nah, itu jadi teman-teman juga harus melihat usahanya. Usahanya selain berdoa ya, juga teman-teman harus berapa kali harus bimbingan dalam seminggu, kemudian berapa banyak referensi yang harus dibaca dalam sehari atau dalam seminggu, berapa hari harus nulis, berapa paragraf kalau harus nulis sehari. Nah, ini juga usaha-usaha yang harus dilakukan supaya skripsi kita selesai dan skripsi kita baik. Oke, dilanjut. Terakhir, dari kamunya yang harus diperhatikan itu adalah apa? Manajemen waktu. Ini, ya. Sebenarnya semua itu kembali pada manajemen waktu. Buat target. Mau menyelesaikan skripsi berapa lama? Saya kalau udah dapat bimbingan sama teman-teman sebelum mulai bimbingan, saya bikin kontrak. Targetmu selesainya kapan? 6 bulan? 1 tahun? 3 bulan? Bu, bisa nggak 2 minggu? Nggak mungkin, saya bilang kalau 2 minggu gitu ya. Kecuali kamu dia udah siap banget gitu kan dengan segala macamnya. Tapi kayaknya nggak mungkin untuk ke lapangan aja, nggak cukup gitu ya. Minimal kan 6 bulan, 12 bulan, atau berapa lama? Gitu. Oh Bu, nyantai aja. Nah, ini yang udah bahaya itu ketika bilang Bu, nyantai aja seperti air mengalir. Ini yang saya nggak suka gitu ya. Biasanya dosen nggak suka seperti itu karena jadi nggak greget. Ya udah, kita juga bikin santai aja gitu. Nah, jadi buat target. Selanjutnya, buat timeline pengerjaan skripsi. Buat timeline.
bulan ke-1 apa, bulan kedua apa, bulan ketiga apa. Kalau tips saya adalah 1 hari harus mengerjakan sesuatu minimal 1 paragraf. Nah, judulnya udah ketemu ya, meskipun judul belum ketemu, yang penting saya harus nulis minimal sehari itu 1 paragraf. Entah itu mau sejam, entah itu mau 5 menit, yang penting saya harus dapat 1 hari itu 1 paragraf. Nanti hari berikutnya kemudian itu diperbaiki lagi, monggo terserah. Yang penting sehari, kalau besok udah waktunya cuma skripsi aja, luangkan sehari. Aduh Bu, saya sambil dodolan Bu, sambil jualan, gitu. Sambil jualan online misalnya. Nggak apa-apa silahkan gitu kan, tapi luangkan waktu sehari aja, itu minimal 1 jam lah ya, kalau saya bilang 1 jam, itu bisa menghasilkan minimal 1 paragraf. Ya, 1 jam 1 paragraf sehari, harus ada ditongkrongin itu laptopnya, kemudian nulis gitu, harus ditulis. Kalau cuma di awang-awang nggak pernah ditulis, nggak jadi. Banyak yang datang tanpa tulisan, nggak suka saya. Karena apa? Karena orang yang bisa ngomong tapi nggak bisa dituangkan di dalam tulisan, nggak jadi juga. Jadi tolong ditulis. Mas, idemu HP, idenya sudah HP, tapi nggak ditulis. Percuma itu kan. Ditulis, ayo ditulis. Kalau ditulis kan ada historinya gitu, ada sesuatu gitu. Silakan ditulis. Jadi sekali lagi manajemen waktunya yang harus benar-benar diperhatikan. Oke. Itu terkait dengan manajemen waktu. Jadi mulai saya bulan ke-1 apa, bulan kedua. Ini juga sebenarnya didukung juga sih sama program studinya atau sama fakultasnya. Biasanya kita juga punya timeline, mereka harus menyelesaikan semprot itu kapan, mereka harus itu sudah ada juga. Nah, ini bisa kemudian dielaborasi dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh program studi. Nah, selanjutnya adalah, itu tadi faktor internal, faktor yang ada pada diri kita, ya. Faktor pada diri kita. Jadi hilangkan rasa malas, karena biasanya yang sangat menguasai itu adalah rasa malas, gitu ya. Bu, saya itu kemudian susah untuk kemudian fokus, gitu kan. Nah itu kamunya, gitu kan. Maka motivasinya harus dibangun, Bismillah nawaitunya, gitu kan. Nawaitunya harus dibangun dulu. Yang kedua, kita mau bicara faktor internal yang mempengaruhi cara penulisan. Lama tidaknya kita skripsi, selesai tidaknya kita skripsi, baik tidaknya skripsi, dosen pembimbing. Kita itu seperti buah si malakama, ya, dosen itu. Kadang disalahin, kadang kita dibutuhkan, kan gitu. Nah, ya, jadi kita harus, karena kita dibimbing, ya. Saya tidak sedang bicara teori kuasa ordinat dan subordinat, karena teman-teman sebenarnya sudah bayar. Kalau sudah bayar itu punya hak untuk kemudian mendapatkan pelayanan, gitu ya. Ya, tapi ada beberapa yang harus diperhatikan. Jadi lihat dosen pembimbing. Satu, ketika menentukan dosen pembimbing di awal, ketika kamu sudah ditunjuk dosen pembimbing di awal, kalau kamu memang ada konflik interest, langsung bilang, saya tidak mau dibimbing sama dosen yang bersangkutan. Harus berani untuk melakukan bargaining kepada komisi skripsi atau kepada kepala prodi yang memberikan penugasan. Jadi kamu dosen pembimbingnya si X, sementara kamu punya konflik interest, harus bilang no, tidak mau. Karena apa? Itu akan sangat mempengaruhi. Oke, itu akan sangat mempengaruhi. Makanya sebelum kamu kemudian ngajuin judul, pahami karakter dan kesibukan masing-masing dosen. Wah, saya nggak mau sama Bu Rina, gitu kan. Bu Rina mut-mutan misalnya, Bu Rina mudian, gitu kan. Bu Rina kadang kalau lagi intens banget, kalau lagi nyantai banget, wah nggak enak misalnya. Nggak bisa dibikin target, jangan, gitu kan. Atau misalnya, wah saya nggak bisa, ibunya pejabat, pasti nanti susah. Nah, harus dipahami. Pahami juga karakternya, wah ibu ini standar tinggi, sementara kita pengen cepat selesai, itu juga harus diperhatikan. Wah, ada juga yang, wah saya pengen, ya teman-teman yang biasanya sudah lebih jago gitu kan, jadi pahami karakter dan kesibukan dosen, ya pahami karakternya, ada memang dosen yang seperti apa gitu, jadi jangan gini, ya kita lihat dosennya lagi sibuk, kemudian kita kekeh pengen cepat selesai gitu.
itu malah jadi akan tidak selesai, itu akan membuat jadi konflik. Yang kedua adalah ketika kita berhadapan dengan dosen pembimbing, etika. Ya, etika yang harus diperhatikan. Apa sih yang diperhatikan tadi waktu bimbingan? Ya, makanya saya bilang kontrak di awal itu memang menjadi penting. Ibu kan sudah janji, misalnya hari Selasa, kecuali dosennya kemudian bilang minta maaf, itu ini hari ini tidak bisa. Nah itu beda ceritanya. Nah etika juga, jadi kalau misalnya mengirimkan via email, karena sekarang kita lewatnya daring, biasakan itu kasih subjek di emailnya itu. Skripsi si X, bab sekian. Awali dengan kalimatnya yang salam dulu, kemudian ini gini-gini. Jadi jangan kemudian tiba-tiba aja masuk gitu, tanpa basa-basi, tanpa prolog gitu kan. File yang isinya bab 1, bab 2, tanpa kita tahu ini siapa gitu. Nah itu jangan sampai. Nah jadi karena dosen itu kan nggak semuanya hafal, itu tidak semua hafal ini siapa, itu siapa, sampai mana. Nah bagusnya lagi kalau misalnya sudah masa revisi skripsi, sertakan metrik. Kemarin ibu ini pada halaman sekian, yang dikoreksi terkait dengan ini, perbaikannya ada di halaman ini. Itu akan mempermudah, karena apa, dosen tidak membaca ulang 2 kali. Ya, ini adalah trik-trik untuk menghadapi dosen. Jangan sekali, ada juga hari ya, hari bertemu dengan dosen, jangan hari Senin, ini trik ya, dan jangan hari Jumat. Oke. Jangan hari Senin dan jangan hari Jumat. Kenapa? Hari Senin itu adalah hari sibuk, karena tugas dari kampus pasti akan sangat banyak. Jangan hari Jumat, karena itu menuju weekend. Karena konsentrasi mereka biasanya sudah kepecah untuk keluarga. Ini yang kita pahami ya. Jadi kalau biasanya hari Senin mereka nggak mau. Nah, pilihlah hari-hari di antara itu. Ini trik-trik untuk memilih memilih jadwal konsultasi, trik untuk memilih besok kalau mau ujian gitu ya. Jangan, itu ngaruh juga kok. Senin itu masih semangat, besok yang uji semangat banget gitu kan. Dan nanti resikonya teman-teman karena masih fresh dan segera seperti itu. Ya, saya sarankan supaya kita nyantai, jadi bersahabat gitu ya, cara konsultasinya dan lain sebagainya, tidak seperti anak yang ketakutan gitu. Maka pilihlah waktu-waktu yang tadi, kalau dari hari saya sarankan itu Selasa sampai dengan Kamis gitu ya. Itu adalah hari-hari mereka untuk bisa meluangkan waktunya di sana. Kemudian jam, jangan sekali-kali me-WA dosen, meng-email dosen pagi banget, apalagi dosennya cewek gitu. Bukan saya bias gender ya. Atau jangan sekali-kali WA dosen, email dosen yang cowok itu malam hari. Nah, itu bisa jadi bahaya juga gitu. Nah, apalagi kemudian bimbingannya perempuan gitu kan. Nah, itu hal-hal yang harus kita hindari. Jadi ada etika-etika. Nah, kenapa pagi jangan buat yang dosen-dosennya perempuan? Satu, kesibukan mereka otomatis kan karena mereka itu melakukan domestik dan publik sekaligus. Nah, mereka akan mendahulukan yang domestik. Biasanya seperti itu. Sehingga kemudian teman-teman akan terabaikan terlebih dahulu dan biasanya nanti ketumpuk. Nah, biasakan enaknya itu masuknya apa, jam 10 atau setelah jam zuhur ya, jam 12. Itu adalah saat-saat ketika mereka sudah menyelesaikan hal, kemudian mereka sudah sangat fokus dengan itu. Itu tips and trick untuk menghadapi dosen. Kemudian kita juga lihat dosennya lagi sibuk atau enggak. Itu juga harus diperhatikan kalau kita sudah misalnya luring ketemu sama dosennya langsung. Sudah tatap muka. Lihat juga raut mukanya. Kalau raut mukanya sudah lagi jutek dan lain sebagainya, mendingan kita jangan hari itu, gitu ya. Simpan dulu aja naskahnya, besok lagi. Nah, ini adalah tips-tips untuk kemudian kita. Satu lagi, jangan sekali-kali mengadu domba dosen. Ya, misalnya ada dosen pembimbingnya 2, pembimbing 1 dan pembimbing 2, atau besok misalnya ada pengujinya dan kemudian ada pembimbingnya. Jangan sekali-kali mengkonfrontir satu dengan yang lainnya. Wah, itu akan bahaya sekali. Nah, ini yang ini kata pembimbing 1 harus gini, kata pembimbing 2 seperti ini, jangan. Kalau kamu melihat ada perbedaan, kamu minta ketemu langsung dua-duanya, akan selesai. Karena apa? Itu tidak menjadi hal yang mengadu domba. Karena seringkali itu juga terjadi. Kata si ibu itu gini Bu, atau si ibu ini gini. Nah, itu yang kemudian harus dihindari ya. Itu dosen pembimbing. Selanjutnya, ini belum udah, terima kasih. Masih ada teman ya, saya akan lanjutkan dulu. Yang selanjutnya adalah teman. Itu juga sangat mempengaruhi kita menyelesaikan skripsi. Teman seperti apa sih gitu ya?
sama seperti ada peribahasa bergaulah dengan apa pengedar minyak wangi akan kecipratan bau wanginya ya. Kamu bergaul dengan orang yang pandai besi, kamu juga akan kecipratan seperti itu. Jadi ketika kamu bergaul dengan teman-teman yang hobinya nyekripsi, gitu ya, kamu juga akan terpacu untuk cepat-cepat. Oh, dia udah selesai, gitu. Itu akan terpacu. Tapi ketika kamu berkumpul dengan teman-teman yang nyantai, gitu ya, karena saya tenang aja, masa saya masih lama. Nah, itu juga akan berpengaruh. Terakhir adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini juga sangat mempengaruhi. Kenapa mempengaruhi? Nah, tadi dukungan dari orang tua, dukungan dari keluarga, ya ini sangat mempengaruhi. Fasilitas ini juga sangat mempengaruhi. Ya, ketika kita tidak memiliki nyun sewu laptop misalnya atau komputer, gitu kan, biasanya ini akan cukup menghambat, ya. Meskipun kita bisa nulis dulu, kemudian kita datang ke warnet misalnya atau datang ke rental komputer untuk masih kayaknya jarang ya kayak gitu. Nah, tapi itu ada gitu. Nah, itu kalau bisa gitu kan, sewa lah kalau misalnya kita nggak punya PC, kita nggak punya laptop, sewa. Kalau misalnya teman kita yang punya laptopnya, kita udah nulis dari rumah, sudah siap, kemudian ketika teman kita lagi nyantai, pinjem, boleh. Silakan. Jadi itu strategi kita, bagaimana lingkungan itu harus mendukung kita, gitu ya. Termasuk ya, kalau kamu skripsi, tolong disampaikan juga pada orang tua, Bu, saya sudah bab 1, Bu, saya sudah bab 2, gitu. Bu, saya sudah bab 3, itu akan didukung, gitu. Dan cepat, saya sempat, kami di AN UNS itu sempat mau membuat WA group untuk orang tua yang mahasiswanya lagi skripsi. Supaya apa? Supaya ngingetin gitu ya, gitu. Ngingetin ini anaknya baru bab sekian gitu. Karena apa? Kalau mereka nggak selesai, yang datang itu orang tuanya. Ya, sambil nangis-nangis dan lain sebagainya, anak saya nggak selesai dan lain sebagainya. Nah, ketawanya itu karena apa? Ternyata bilang dari rumah udah ujian, bilang dari rumah udah sampai nyebar fotonya dan lain sebagainya gitu. Udah dipoto pakai selendang, kita sudah jadi esos misalnya gitu. Padahal ternyata ujian tertutup aja belum, gitu kan? Ujian sidang aja belum, gitu. Semprot aja belum, gitu. Nah ini yang berbahaya. Ada, saya ngalamin semacam itu. Akhirnya orang tuanya datang dan lain sebagainya. Nah ini jangan sampai. Maka konsultasikan dengan keluarga supaya teman-teman bisa selesai. Nah ini kalau dari saya kayak ya. Sambil jalan saya juga nanti akan jelaskan hal apa, teman-teman nanti akan bertanya langsung ke substansi yang gimana sih Bu judul yang bagus. Nah kita akan sambil jalan aja gitu. Jadi pada sesi ini materi saya sampai di sini. Oke. Demikian Mas Bima, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina atas paparan materi yang luar biasa, sangat menginspirasi, sangat bermanfaat untuk kita. Apalagi teman-teman mahasiswa yang semester tua, mana suaranya? Yang baru skripsi seperti itu, yang baru proses untuk menyusun proposal dan sebagainya, apalagi di angkatan AN ini, angkatan 17 ya, ini baru riuh banget Bu Rina ya untuk nyusun semprop seperti itu. Baiklah. Nah, teman-teman semuanya, kawan-kawan mahasiswa dimanapun Anda berada, kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tanya jawab nanti silahkan teman-teman untuk menuliskan nama underscore universitasnya di chat room ya. Silahkan teman-teman. Saya buka 2 termin dulu. Termin pertama untuk 4 penanya. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Baik, silakan teman-teman mahasiswa, kawan-kawan audiens semuanya untuk bertanya. Saya buka termin yang pertama, yaitu untuk 4 penanya. Silakan menuliskan nama, kemudian underscore universitasnya. Yuk, silakan. Mungkin baru proses ini. Oke, baiklah. Mungkin sambil menunggu saya juga akan bertanya, Bu Rina. Moderator sendiri. Ya, sebenarnya untuk
ke lapangan sendiri Bu Rina, kan yang menentukan lama tidaknya skripsi kadang juga dari pihak orang luar mungkin yang diwawancarai juga mempengaruhi. Nah, ini bagaimana untuk tips menghadapi pewawancara seperti Bu? Mungkin yang slow respon seperti itu, Bu. Oke, sebelum saya bahas Mas Bima, ini ada yang tanya dulu di bawah. Oh, siap. Ada Basur dari UNS. Oke, saya bacakan. Kan Ibu tadi banyak menjelaskan tentang menghadapi dosbing. Bagaimana dengan penguji, Bu? Bagaimana cara menyiapkan mental dalam menghadapi penguji? Karena mental menurut saya berpengaruh untuk menghadapi keberlangsungan skripsi. Nah, mungkin ini dari teknis internalnya ya, Bu Rina. Mentalnya bagaimana sih untuk mempersiapkan seperti menghadapi semprot mungkin pendadaran, bahkan juga keberlangsungan menghadapi skripsi ini. Ya, silahkan Bu untuk bisa menjawab terlebih dahulu. Ya, sebenarnya menghadapi dosen pembimbing sama menghadapi dosen penguji sama aja ya, sama-sama dosen kita kok gitu kan, sebenarnya sama aja. Nah, kalau trik yang sering saya sampaikan sama teman-teman, karena gimana pun dosen penguji itu ya mempengaruhi ya. Kalau ya bukannya kita mau kalau biasanya sebelum kita ujian bikin suasana dulu dengan dosen penguji. Jadi sebelum kita ini kan kita kan sering ibu diminta jadi penguji gitu ya. Ibu diminta jadi penguji saya gitu kan. Nah, bolehlah dengan nada bercanda dan lain sebagainya. Kemudian ibu jangan susah-susah ya gitu. Jadi bikin suasana cair dulu dari awal. Jangan belum apa-apa kamu udah kaku gitu. Jadi baru jadi dibikin, karena dosen juga kan manusia lah ya gitu. Jadi semua dosen penguji itu pasti nyari kesalahan. Sebagus apapun tulisan skripsi kamu gitu kan, namanya juga diuji, pasti dicari gitu. Pasti dicari kesalahan. Nggak bakalan ada yang benar 100% skripsi, itu nggak akan ada gitu. Pasti adalah mulai dari yang tulisannya lah yang dicari-cari, ini huruf besar, huruf kecilnya gitu kan, titik komanya, kalau itu udah perfect banget gitu. Atau misalnya kalimat yang agak nyeleneh itu benar-benar bisa dibuka, dibongkar gitu kan, kalau memang dia mau nyari-nyari. Jadi kalau menurut saya siapin mentalnya ya, bukan Tuhan kok gitu ya, jadi ya sama-sama ke manusia, nyantai aja gitu kan, mereka juga bisa salah gitu kan. Jadi kalau menurut saya tadi bangun dulu. Jadi kalau kita kan di UNS, dosen pembimbing, dosen penguji biasanya diminta waktunya sama mahasiswa. Ini sebenarnya kan hal baik yang didapat sama teman-teman divisi. Karena apa? Kita sudah tahu dari awal, mereka sudah berkenan atau enggak. Ya. Nah ketika berkenan, jawaban mereka itu kan bisa kelihatan ya, ketus, singkat, padat, dan lain sebagainya. Gitu kan? Singkat misalnya, ya, dah. Nah, iya kayak gini itu kan, wah ini sudah harus kita yang mempersiapkan diri gitu kan. Tanpa kemudian ada embel-embel lainnya, iya silakan dikirim ke saya, cuma gitu doang. Nah, ini kita yang mempersiapkan, jadi kita harus jauh lebih siap. Nah, kalau kedua misalnya kita dapetin dosen, wah ini rada nyantai gitu ya. Nah, ini jadi sesuatu yang bukan keuntungan ya, jadi keuntungan kamu gitu ketika wah dosennya dapat dosen Bu Rina nyantai misalnya lah ya, kan nggak tahu kalau saya ngelempit-lempitnya banyak misalnya, dapat dosennya Bu Rina, boleh kamu bilang Bu, jangan yang susah-susah ya. Nah bangun itu dari awal gitu. Sama kayak mahasiswa kemarin saya mau bilang nama aja, Natalia Pramesti itu ya. Jadi sebelumnya dia itu udah hubungin dulu Pak Darmo, karena pengujinya Pak Darmo, saya yang bimbing. Dia udah bilang, Pak, Bapak penguji saya loh, Bapak jangan susah-susah ya. Gitu. Bapak nanti mau tanyanya soal apa aja, nggak apa-apa gitu kan. Pak, dari tulisan saya udah saya kirim, yang kurang bagus yang mana boleh kok gitu kan. Ya tapi ya tadi tergantung. Jadi pola komunikasi kita juga harus baik, karena ada dosen yang memang jarang mau berinteraksi terlalu intens dengan mahasiswa. Ada juga dosen yang sangat welcome gitu kan. Jadi kan dosen itu berbeda-beda, maka pahami karakternya gitu. Semakin kan kita juga udah tahu lah, oh ibu itu biasanya kayak gini. Itu yang sudah kita pahami. Oh ibu ini, bapak ini biasanya seperti ini. Jadi pahami dulu pengujinya itu sebelum kita memang benar-benar diuji.
tanyalah sama kakak tingkatnya, tanya sama dosen pembimbingnya. Bu, saya dapatnya ini. Saya misalnya, Bu, saya dapatnya Ibu X misalnya. Oke, PPT-mu harus bagus. Oke, cara ngomongmu harus bagus. Harus gini. Saya udah awalin dari situ. Karena kan kita mengenal dosen ini seperti ini, dosen ini. Kemukakan sama pembimbingnya. Kalau pengujinya, kalau misalnya pengujinya itu pasti akan nggak enak gitu kan, dosen pembimbing biasanya akan mengatakan nyantai, nggak apa-apa gitu. Nah itu juga harus dikemukakan sama dosen pembimbing supaya meningkatkan motivasi. Kayak kemarin misalnya di bimbingan saya, Bu harus turnitin. Biasanya turnitin itu bikin down, gitu ya. 50%, 58% belum semprot sudah diturnitin dan down gitu kan. Awalnya saya nggak mau dulu, nanti aja gitu setelah ini. Tapi ya itu yang harus kemudian kita persiapkan juga. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan. Itu Mas Basur. Mas Basur ini kayaknya saya follow juga deh IG-nya. Iya, Basur yang terkenal itu ya Bu ya di kelas saya. Oke, ini ada Bianca. Iya, ini dari Bianca UNS. Gimana Mas? Jadi dari semester muda ini Bu, kalau Bianca ini. Dari yang saya simak dari tadi, artinya kita dari mahasiswa harus paham betul terkait perasaan dan kondisi dosen pembimbing ketika ingin bimbingan. Semisal mahasiswa juga dikejar deadline atau tenggat waktu dan ada kondisi tertentu, apa dosen nggak bisa melihat hal ini, Bu? Dalam artian ada hubungan dua arah yang saling mengerti kondisi satu sama lain. Hehehe, terima kasih Bu Rina. Artinya ini berarti ada interaksi ya Bu, ya bagaimana saling mengerti antara dosen pembimbing dengan mahasiswanya. Monggo Bu Rina. Dosen juga kan ditarget ya, jadi kita itu juga ditarget. Kalau kita itu tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 6 bulan, kita itu ya dapat surat cinta dari atasan kita gitu ya. Kenapa ini bisa kelebihan waktunya? Itu kinerja kita juga jelek ya. Ketika kita misalnya saya memperlambat mahasiswa saya untuk kemudian bimbingan dan lain sebagainya, kan kalau saya mau konteksnya tadi salary gitu ya, ini ngaruh. Besok kemudian remun saya dinilai jelek gitu kan, udah dibahaya gitu. Nah betul, jadi kita memang harus dua arah. Makanya saya bilang dari awal ketemu sama dosen, kontrak bimbingan dengan dosen pembimbing itu sudah dikemukakan. Makanya dosennya mahasiswa harus punya target, saya bilang gitu. Bu ini dan kemukakan, misalnya sudah di deadline, kayak kemarin kan Bu, harus semprot tanggal 18. Ya, Bu harus semprot tanggal 18. Ya dosen juga kan nggak memperlambat. Akhirnya ya udah, ayo cepat. Kita kan ngikutin karena udah ada kebijakannya. Jadi sampaikan itu, tapi jangan ngeburu-buru. Tapi hasilmu yo elek gitu kan, jadi nggak mau kan dosennya juga kan, karena dia mempertahankan namanya juga gitu kan, diburu-buru tapi tulisannya nggak bagus juga. Nah itu yang kemudian akhirnya kamu kena ketika ujian, bukannya dibantu sama dosen pembimbingnya, tapi kamu akan ikut dijatuhkan. Biasanya akan seperti itu. Jadi akan ditanya lagi dan seperti itu. Jadi betul, memang harus ada hubungan dua arah. Dosen itu tidak mengkooptasi mahasiswanya, ya enggak juga itu. Tidak mengkooptasi mahasiswanya. Jadi jangan khawatir ya. Kalau hubungan kamu baik dengan dosen, dosennya juga akan berhubungan baik. Tapi tadi etika dan pahami kondisi. Kita dosen juga memahami. Ada yang gini ya, karena kita mahasiswa juga kan beda-beda ya. Mahasiswa juga beda-beda. Nah, kenapa di IPK juga ada levelnya, ya? Ada nilai juga ada A, B, C dan lain sebagainya. Ketika saya dapetin mahasiswa, saya juga tahu, oh ini bisa diajak cepat, oh ini bisa diajak lambat, oh ini ekspektasinya tinggi. Ketika misalnya saya punya 6 mahasiswa bimbingan saya, yang 3 saya arahin gini jalan, yang 1 diulang nggak bisa jalan, ya udah saya ngikutin dia. Jadi dosen juga akan ngikutin karakter mahasiswanya. Saya minta dia satu standar dengan saya nggak bisa gitu. Jadi jangan khawatir. Karena kami diajari pedagogik juga, gitu ya, diajari psikologis terkait dengan bagaimana dosen itu kan kayak emak sendiri lah ya, pembimbing itu kayak emaknya sendiri, jadi jangan khawatir gitu, dikemukakan aja masalahnya. Bahkan ada yang bimbingan skripsi malah jadi bimbingan yang lain kan gitu.
Ya. Nah, itu yang teman-teman harus harus pahami. Jadi jangan takut gitu ya. Yang pasti hubungannya harus baik. Demikian Mas Bima. Baik, terima kasih Bu Rina. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan. Mungkin dari kawan-kawan yang dari luar Jawa bisa silakan, yang dari Sumatera atau dari mana tadi sudah bergabung juga bertanya silakan. Tidak harus itu ya apa nulis di chat room ya, boleh menyampaikan langsung silakan. Dengan unek-unek mungkin sharing-sharing atau curhat boleh, mumpung ada kesempatan bersama Ibu Dr. Rina ini yang luar biasa menginspirasi karyanya yang tidak pernah kita ragukan seperti itu. Silakan teman-teman bisa untuk menuliskan nama underscore dan universitasnya. Silakan. Dari kawan-kawan ini sebanyak 173 mahasiswa yang bergabung ya. Boleh mungkin teman-teman yang semester muda ya, semester 2, 3, 4 boleh silakan untuk bertanya, mungkin untuk mempersiapkan diri seperti itu. Ya, silakan. Apakah ada yang bertanya? Ya, ya Bu Rina. Sambil nunggu yang nanya ya. Iya Bu, silakan Bu. Jadi supaya kita dapat judul yang baik ya. Oh ya, ada yang tanya dulu nih. Oh, dari Presina Poltekkes Kemenkes. Oke, saya dulu dari Presina dulu ya. Dari Kak Presina Poltekkes Kemenkes Bandung. Izin bertanya, saya mahasiswa D4. Waktu lulusnya sudah ditetapkan. Metode penelitian eksperimen karena D4, namun saya termasuk orang yang tipenya lebih ke analisis. Bagaimana cara menghadapi hal tersebut serta mendapatkan hasil yang memuaskan? Terima kasih. Dari Kak Presina dulu Bu. Ya. Nah, kalau teman-teman D3, teman-teman D4 memang biasanya lulusnya bareng-bareng ya. Ya, kalau kita lihat kan mereka sudah memang di deadline dengan waktunya. Gimana caranya supaya metode penelitian, jadi dia sudah ditetapkan waktu lulusnya, metode penelitiannya eksperimen, namun saya termasuk orang yang tipenya lebih ke analisis. Nah, ini yang saya bilang perlu usaha, jadi satu bagian dari kamu, tadi yang saya bilang bagian internal dari kamunya, yang harus meningkatkan kapasitas. Kalau memang itu sudah jadi kebiasaan di universitas atau di prodi teman-teman, maka kita yang meningkatkan kapasitasnya, gitu ya. Namun saya termasuk orang yang tipenya lebih ke analisis. Nah, justru kan eksperimennya tetap ada, tapi jadi gini, gunakan kelebihan kamu untuk menutup kelemahan ya. Jadi kita kan kalau kita pakai SWOT itu ada tantangan, ada ancaman gitu ya, ada peluang, ada kelebihannya. Nah, kamu punya kelebihannya suka ke analisis. Ini akan jadi baik ketika apa? Eksperimennya kita tetap pelajari. Jadi metode penelitian eksperimennya dipelajari, tetapi kelebihannya, tulisannya nanti hasil analisisnya akan jauh lebih bagus. Jadi hasil analisismu dari eksperimennya itu yang kemudian dimunculkan lebih banyak. Itu yang menurut saya sih jadi ya apa ya, supaya jadi win-win solution karena kita supaya tepat waktu tadi, ikutin aturan waktunya, maka saya bilang manajemen waktunya. Jadi eksperimennya juga memang harus ketat, upayakan tidak sampai gagal gitu ya, eksperimen-eksperimen terkait dengan hal itu. Kemudian, nah, yang justru yang jadi enter pointnya adalah analisismu itu yang dikembangkan jauh lebih bagus supaya hasilnya orang akan gini, oh dia itu anak D4 yang analisisnya bagus dari hasil eksperimennya. Jadi kalau saya ngelihat di sini kan Mbak Presina atau Mas, Mbak Presina sepertinya ini eksperimen gitu ya. Nah, eksperimennya ini yang dijaga sedemikian rupa, ditambah pengetahuannya supaya jadi lebih hebat. Nah, analisisnya ini yang kemudian dikembangkan. Jadi jangan sampai kan eksperimen dianalisis ya supaya bicara gitu kan. Karena biasanya orang IPA itu ya, ini karena dia dari Kemenkes, biasanya orang IPA itu dia bagus di eksperimen tapi dia tidak bisa membaca akhirnya. Jadi tulisannya tidak bisa dibaca sama masyarakat umum biasanya karena yang bisa baca itu orang sosial. Nah, tapi kalau orang sosial dia tidak bisa menuliskan hal-hal yang berbau hasil eksperimen tapi dia bisa ngomong gitu. Nah, Mbak ini bisa
kolaborasi keduanya malah jadi bagus gitu. Jadi justru jadi berbicara, tulisannya nanti akan jauh lebih berbicara, tulisannya akan lebih mudah dipahami. Mudah-mudahan ini bisa memuaskan Mbak Presina Fatmawati, jadi tingkatkan terus metode penelitiannya. Berarti dengan potensi diri ya Bu ya, potensi diri bisa Betul. disiasati seperti itu ya Bu? Ya, iya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Anissa dari UII Jogja nih berarti. Ingin bertanya Bu, dalam pemilihan judul skripsi tadi dijelaskan untuk memilih yang menyenangkan dan tidak memberatkan. Berarti dari passion ya, dari passion seseorang. Bagaimana tips untuk membuat judul skripsi agar berbobot dan menarik nih? Wah, ini sangat, mungkin ini juga bisa dari mewakili pertanyaan dari masing-masing mahasiswa yang bergabung di sini. Monggo Bu Rina. Oke. Betul ya, jadi kita neliti itu harus sesuatu yang menyenangkan ya. Jadi gini, penelitian itu ada dua ya, skripsi itu ada dua, ada yang marketable, ada yang unmarketable ya. Kalau marketable artinya apa? Tulisan kita itu nanti akan dibaca menyenangkan buat orang lain ya. Itu akan orang lain akan suka, misalnya update gitu ya, sesuai, jadi isunya sangat up to date. Biasanya itu yang marketable. Jadi yang marketable itu adalah isunya up to date, kemudian kekinian. Tapi kadang kita nggak suka. Ada yang kita suka, tapi tidak marketable, ya, tidak kekinian dan lain sebagainya. Nah itu yang teman-teman pilih yang mana. Kalau saran saya adalah bagaimana caranya sesuatu yang kita suka itu, tapi kita cantolkan dengan yang ada kekinian supaya jadi menarik. Misalnya, kajian saya lebih pada difabel, misalnya. Penelitian difabel yang itu menarik di era pandemi saat ini. Selalu dihubungkan dengan itu. Jadi, karena saya orang administrasi negara, passion saya kajiannya difabel. Tapi ini yang lagi booming adalah kaitannya sama pandemi. Apa yang harus saya buat? Nah, jadi kita tetap berada di konteksnya isu aktual, tapi dengan kesenangan kita. Ya. Saya akhirnya mencari, saya mau dong daya lenting difabel di era pandemi. Daya lenting ekonomi komunitas difabel di era pandemi. Difabelnya tetap main, dan saya tetap kekinian. Ya. Itu misalnya, Mas Bima senangnya jadi presenter, misalnya. Senangnya jadi presenter. Penelitiannya sebenarnya saya pengen kaitannya sama presenter. Kamu bisa pakai gitu kan, PR government gitu kan, karena ada di AN, tapi harus menghubungkan dengan ini, kamu bisa bilang peran PR government di dalam era pandemi, misalnya. Karena kita kan lagi hitsnya nih pandemi gitu ya. Maka kamu bisa nyambungin, saya melakoni sebagai seorang public relation, sebagai seorang MC yang kaitannya sama media dan lain sebagainya, tapi saya tetap AN-nya kena, karena saya gabungin itu menjadi PR government. Kemudian, tapi saya hubungkan dengan pandemi, di mana perannya? Mereka punya ini nggak sih, menangkal hoax dan lain sebagainya, nyambung. Jadi nggak lepas dari hobi saya. Bu, saya tukang jualan online, gitu kan. Kenapa nggak ngeskripsi yang sekalian kamu jualan online misalnya? Perubahan perilaku konsumen, ya, perubahan perilaku konsumen di era pandemi. Jadi kenapa kamu kan bisa ngelihat sendiri, sekarang reseller saya tambah saingannya tambah banyak, gitu kan. Tadinya yang jualan produk ini cuma 1-2, sekarang kok tambah banyak. Itu buat teliti, kenapa? Nah, itu kaitannya sama kamu. Jadi sekalian kamu bikin jejaring dengan reseller yang lainnya, selain kamu juga bisa melihat, mereka potensinya di mana, kamu juga bisa kemudian sambil ngeskripsi gitu. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, dan itu tetap menyenangkan gitu. Jadi jangan meneliti sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi catatannya satu, apa kamu senang apa, cantolkan apa yang sedang hit sekarang ini, gatok-gatok di mana letaknya. Nah itu yang saran saya sih ke situ supaya jadi yang menyenangkan. Demikian Mas Bima.
Baik, terima kasih Bu Rina. Ini juga pertanyaan dari Kak Anissa itu juga bisa menjawab bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin bingung, aduh judulnya apa ya? Atau dengan topik seperti ini bisa dibuat apa ya? Mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke, baiklah. Selanjutnya dari Kak Anissa Rahman. Anissa Maulidia ya. Anissa Maulidia. Dari Universitas Negeri Malang, Jawa Timur berarti. Mohon izin bertanya, saya sekarang masih awal masuk semester 3. Apakah bisa atau membuat atau merangkai judul skripsi? Nah, ini mungkin kesempatan buat Kak Anissa untuk bisa, wah ini persiapan harus dari persiapan, waktunya juga masih lama, panjang. Nih, ini bisa kesempatan. Monggo Bu Rina. Oke, Mbak Anissa. Ini saya paling senang. Kamu masih semester 3, tapi kamu sudah bicaranya kaitannya dengan skripsi ya, jadi udah disiapin dari awal, kayak bagus. Ada kok penelitian yang bisa disiapkan dari awal, dan itu nggak out of date, nggak kehilangan suasana nantinya. Misalnya, kamu sekarang semester 3, skripsi itu masih sekitar 5 semester lagi, kan ada di semester 8 atau semester 7 gitu ya, masih ada di 4 semester lagi. Dari sekarang, kamu udah nentuin, saya mau neliti apa? Karena kamu ada di UIN ya, Universitas Negeri Malang. Ini kaitannya mungkin saya nggak tahu jurusannya pendidikan atau apa. Nah misalnya, kamu ngelihat sekarang konteksnya siswa SD yang belajarnya daring. Ya. Siswa SD atau siswa SMP yang belajarnya daring. Nah, kamu bisa melakukan penelitian dari sekarang dengan tahapan. Jadi Mbak Anissa sudah mulai, saya mau neliti apa, sudah ditentukan. Sehingga kalau saya sering beritahu sama teman-teman di kelas, kalau dari awal sudah ditentukan, setiap tugas yang saya kemudian dapatkan besok akan dihubungkan dengan skripsi yang mau saya ambil. Misalnya besok itu saya mau nelitinya terkait dengan anak. Penelitiannya terkait dengan anak. Nah, karena penelitian besok kemudian di semester depan ada mata kuliah kaitannya dengan pedagogi. Misalnya, dia ada di Universitas Negeri ya, misalnya pedagogi. Maka kamu akan mencari literatur-literatur yang langsung berhubungan dengan anak. Jadi setiap tugas akan mengarah ke sana. Kalau dosennya tidak memberikan langsung, kamu itu tugasnya ini kesempatanmu untuk kemudian aku tak mulai ngumpulin dari sekarang. Boleh gitu kan. Jadi sudah mulai dirancang dari sekarang, maka dibikin time schedule. Misalnya, semester ini saya punya mata kuliah ini yang akan bisa mendukung skripsi saya pada apa? Oh, pada mata kuliah ini, pada mata kuliah ini, pada mata kuliah ini. Kamu cari tuh teorinya mulai dari sekarangnya ini. Nah, itu bisa dilakukan. Sambil tune in dengan kasus yang sedang terjadi. Misalnya, saya lagi tune in-nya sama kasus pernikahan anak. Itu terus diamati, jangan sampai lepas. Nah, jadi kamu akan memiliki data time series yang justru luar biasa. Karena penelitianmu cukup lama. Mulai dari misalnya kalau itu belum diformulasikan, kalau di kebijakan itu belum diformulasikan, sampai sudah dilegalkan, sampai kemudian sudah diimplementasikan, sampai ke tahap evaluasi, ini kamu udah punya semua. Jadi tetap tune in, nggak pindah-pindah gitu. Nah sayangnya mahasiswa itu kan masih pindah-pindah gitu. Jadi begitu dapat kabar ini, pindah. Kayaknya seneng ya, soalnya saya gabung sama dosen si X seneng ya, ini loh nelitinya, pindah. Terus ada dosen yang ini juga menarik, pindah lagi. Jadi belum istiqomah sama apa yang mau ditelitinya, enggak apa-apa, namanya proses. Tapi kalau mau, kan biasanya udah dari sejak SMA udah punya kesenangan gitu ya. Senangnya di mana? Nah, itu adalah bekal untuk kemudian memilih. Nah, nanti tinggal mengupdatekan sama situasi begitu ketika ngambil skripsinya tadi, disesuaikan kan tetap kita harus update. Begitu Mbak Anissa. Oh ya Bu, Mbak Anissa atau Kak Anissa ini ternyata dari jurusan pendidikan kepelatihan olahraga, Bu. Oh, apalagi olahraga ya. Nah, apalagi ini olahraga masa pandemi tidak boleh ya. Ini kaitannya nanti sama prestasi PON-nya gimana yang di Papua, itu bisa dirancang dari sekarang nih. Akan nanti apakah ada penurunan gara-gara pandemi ini, mulai bisa dievaluasi gitu. Atau kalau misalnya teman-teman karena melihatnya PTK, penelitian tindakan kelas,
Nah, teman-teman nanti bisa membandingkan mereka yang dilatih sebelum pandemi dan setelah pandemi. Nah, itu bisa dibandingkan. Jadi teman-teman bisa mulai tune in dari sekarang, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Kaitannya sama keolahragaan kan banyak sekali ya. Iya. Yeah. Apalagi tren sekarang itu Bu, apa itu sepeda itu juga banyak sekali masyarakat menyukai sepeda gitu Bu. Iya, itu keolahragaan bisa ya. Cuma kan biasanya kalau dari Universitas Negeri Malang atau ya sejenis dulunya sama dengan FKIP itu biasanya kan lebih PTK ya, penelitian tindakan kelas gitu. Nah, jadi bisa mulai diperhatikan dari sekarang. Apalagi kalau misalnya ada kelas keolahragaan kan itu bisa diteliti, diamati mulai dari sekarang. Gitu. Oke, lanjut Mas. Oke, baik. Semoga menjawab ya Kak Anissa Maulidia. Selanjutnya dari Kak Rizky Junior, Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS. Saya ingin bertanya, apakah benar mengolah data primer lebih membutuhkan waktu lama daripada mengolah data sekunder, Bu? Dan bagaimana cara mengatasinya? Ini berarti tentang analisis data mungkin ya, Bu ya. Monggo Bu Dina. Ya. Betul sekali ya, mengolah data primer memang lebih membutuhkan waktu lama daripada mengolah data sekunder. Oke. Data primer itu kalau di kuantitatif bentuknya adalah hasil kuesioner, ya, hasil kuesioner. Lama atau tidaknya sebenarnya itu adalah relatif, ya sebenarnya. Tapi kalau dibandingkannya antara mengolah data primer dengan mengolah data sekunder, jelas yang lebih lama adalah data primer. Apalagi ketika kamu penelitiannya adalah kualitatif. Data primernya menggunakan wawancara. Nah, itu kan butuh rangkaian proses untuk kemudian mulai dari menggolongkan, kemudian melakukan pemotongan, kemudian dicari, dianalisis, kan itu lama. Nah, apalagi kalau data sekunder sekarang banyak aplikasi ya. Banyak aplikasi yang memudahkan untuk mengolah data sekunder. Misalnya, kalau teman-teman mau mengolah data sekunder pakai NVivo, sekarang kan jauh lebih mudah, ya. Jadi itu dia diolah sendiri. Atau sekarang ada yang namanya kaitannya sama netnografi gitu ya. Itu kan data sekunder ya. Karena mengolah data sekunder kan lebih cepat gitu kan, lebih cepat. Karena gimana pun mengolah data primer apalagi hasil wawancara itu butuh pemahaman yang cukup luar biasa. Karena kita kan dari yang original itu tidak boleh sampai kemudian kita masuk secara substansi masuk ke dalamnya supaya menjaga akurasinya. Betul. Gimana caranya supaya cara mengatasinya supaya tidak lama? Nah, tergantung ya Mbak, tergantung ke jenis penelitiannya apa. Kalau misalnya jenis penelitiannya itu kuantitatif, data primer itu akan mudah sekali untuk cepat diselesaikan gitu ya. Begitu hasil kuesionernya itu diraih, di input ya cepat selesai ya. Sehari aja bisa jadi, misalnya 300 ya kalau buat input ya cepat ya, bisa lah gitu kan. Kita ngerjain 6.000 aja bisa dalam waktu sehari gitu ya, 6.000 kuesioner kita input dengan sekitar 30 pertanyaan. Bisa tuh seharian gitu ya, apalagi biasanya mahasiswa itu cuma 300 gitu kan, cuma nggak banyak-banyak gitu. Nah, itu bisa cepat. Jadi sekali lagi itu soal manajemen waktu. Kalau terkait dengan penelitiannya kualitatif, gimana caranya supaya lebih cepat? Jangan menunda, ya. Jangan menunda mengolah data primer. Misalnya, saya sudah wawancara di hari pertama pada hari Kamis, langsung diolah, tidak disimpan. Kamu nunggu sampai semua wawancara selesai, nggak bisa. Namanya juga kan kualitatif. Kualitatif itu analisa berjalan. Analisa berjalan pada saat kamu wawancara pun itu sudah berlangsung. Jadi begitu dapat hasil wawancara, analisa. Biasanya yang jadi lama itu adalah ketika kamu menumpuknya. Gitu. Nah, jatuhnya kan sebenarnya jadi data. Kenapa jadi lama itu? Yang lama adalah dengerin hasil wawancara, mindahin, ketik ulang. Meskipun sekarang ada alat ya, dari hasil misalnya kita voice recorder, kemudian masukin ke laptop, udah ada aplikasi, hasil wawancaranya bisa terbaca. Nah, yang lama itu kan itu, hal yang teknis. Dari hasil wawancara, dipindah ke transkrip, kita ngetik ulang. Itu yang jadi lama. Padahal sebenarnya proses analisisnya, apalagi sekarang kita punya NVivo, kita punya Max Data gitu ya, ini adalah hal-hal yang mempermudah gitu. Kita nggak perlu lagi
Saya kalau dulu pakai Stabilo yang sama tulisannya apa yang maksudnya sama, kemudian saya kelompokkan ini maksudnya. Karena nggak perlu, kita punya NVivo sekarang, udah tinggal masukin, jepret, ya udah milih sendiri. Nah, jadi satu, supaya lebih lama manage waktu. Dua, supaya lebih lama tidak kemudian menumpuk hasil dari wawancara, hasil observasi maupun hasil yang lainnya. Ketiga, kuasai teknologi. Sekarang itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membantu proses penelitian. Kalau kamu nggak bisa ketiga-tiganya gitu ya, di luar itu banyak kok, saya bukan ngajarin nggak baik ya, di luar itu banyak orang yang membantu untuk mengolah secara teknologi. Ya. Ada tukang-tukang analisisin kan gitu ya. Jadi kalau saya bilang gitu, di luar itu ada yang membantu. Kalau kamu memang, saya itu nggak menguasai NVivo. Di luar itu ada orang di luaran yang bisa bantu kamu. Asalkan data primermu ada, itu boleh dilakukan kok. Yang penting kan kamu tahu isinya apa kan gitu. Kita bukan dikerjakan orang, tapi kan ini hasil kita proses membantu itu boleh dilakukan. Jadi, tapi yang pentingnya adalah kuasai teknologi, itu jalan terakhir. Gitu. Begitu, Mas Bima? Suaranya nggak keluar. Baik, terima kasih Bu Rina atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudari Rizky Junia dari UMS. Mungkin teman-teman ada lagi? Kami persilahkan untuk teman-teman 2 penanya, silakan. Oke, ada yang masuk. Oh, ini ya. Dari Hervi Wahyuni dari Unisri. Izin bertanya. Saya mahasiswi ekonomi manajemen S1. Dari yang saya simak judul skripsi itu kan sebaiknya sesuai dengan passion kita atau teliti apa yang kita sukai agar tidak menjadi beban karena menjalani penelitian skripsi. Nah, bagaimana jika judul skripsi yang kita ajukan sesuai dengan apa yang kita sukai itu terus-menerus ditolak, Bu? Terima kasih. Berarti ini ada interaksi antara dosen pembimbing, Bu. Monggo, Bu. Ya, kalau pengajuan judul biasanya nggak ke pembimbing ya, itu ke komisi skripsi atau ke kaprodinya ya. Nah, itu kan ada di situ. Nah, jadi gini, kita harus sekali lagi ya meningkatkan kapasitas di mana kliknya antara passion kita dengan salah satu kajian atau salah satu mata kuliah yang itu nyambung dengan passion kita. Misalnya, mbaknya dari manajemen. Nah, saya nggak tahu manajemen apa. Misalnya nih, mau nelitinya kaitannya dengan, tadi saya bilang, passionnya adalah, mbaknya passionnya apa ya nih Mbak Hervi ya? Biar langsung nih. Misalnya, dengan masyarakat miskin misalnya ya. Saya itu keuangan. Oh, saya tuh senangnya sama keuangan. Oke, keuangan katanya. Passionnya Mbak keuangan. Nah, kalau dengan keuangan, kalau saya caranya gini. Di laptop tulis keuangan. Habis di laptop tulis keuangan, ya, yang pertama adalah ditulis di laptop dulu ya, keuangan. Habis itu, kamu punya berapa mata kuliah di manajemen yang kamu punya? Oke. Jadi, jejerkan mata kuliah. Jadi kalau saya bilang, kolom 1 adalah kolom passion kamu, keuangan. Kolom 2 itu adalah kolom mata kuliah. Oke. Kolom ketiga itu adalah penjabaran dari kajian di masing-masing mata kuliah. Itu kolom ketiga. Kolom keempat, isu up to date saat ini terkait dengan keuangan. Nanti caranya adalah, jadi kalau saya bilang ambil dari salah satu mata kuliah, satu aja. Kan skemanya udah dibaca nih. Ngambilnya dari belakang, dari isu up to date. Kan keuangannya udah dipegang. Isu up to date-nya sekarang apa? Resesi ekonomi. Ya, pandemi dan resesi ekonomi. Ancaman resesi
ekonomi misalnya. Ancaman resesi ekonomi ini ada di kajian pada mata kuliah apa. Okay. Sebenarnya ditolak dan enggaknya judul itu adalah tergantung bagaimana kita menyampaikannya kepada dosennya, kepada kepada pembimbingnya atau kepada kajurnya atau kepada komisi skripsinya. Ya. Kalau kamu bisa mengatakan bahwa makanya diawali dengan isu dulu, isu up to date-nya dulu. Ya. Jadi makanya saya bilang, ini saya ulang ya. Jadi tulis dulu passionnya, ya, passionnya keuangan. Lanjut yang kedua itu adalah mata kuliah. Kolom ketiga itu adalah kajian-kajian per mata kuliah. Kolom keempat itu adalah isu up to date. Oke. Kolom kelima, kalau boleh saya tambahkan, adalah penelitian terdahulu terkait dengan keuangan. Oke. Nah, ambil dari isu up to date atau dari penelitian terdahulu yang paling kebaruan, yang itu masukkan. Saya bilang kan tadi S1 itu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ya, S1 itu ATM, jadi amati, tiru, dan modifikasi. Misalnya, ada dari penelitian terdahulu satu jurnal yang bagus banget. Kok kayaknya jurnal ini sesuai deh dengan isu yang lagi berkembang terkait dengan resesi. Sambungkan. Habis itu, sambungkan dengan ini masuk mata kajian mata kuliah apa. Sambungkan, oh masuk di mata kuliah ini. Sambungkan lagi, langsung kan dia jadi masuk ke keuangan. Jadi ketika cerita sampai ke dosennya itu, awalnya dari ini. Bu, penelitian terakhir terkait dengan resesi ini dilakukan pada tahun sekian. Udah kebaruan. Dia udah bawa jurnal. Saya mau menelitinya gini, karena ini sedang gini. Nah ini sesuai Bu dengan mata kuliah di kajian ini. Ini sesuai dengan mata kuliah ini. Nggak bakalan kamu dicoret itu nggak bakalan. Artinya apa? Sistematis kita jelasinnya. Ya, sangat sistematis. Jadi sekali lagi, makanya baca jurnal itu menjadi penting. Karena kita udah menunjukkan, level saya udah main jurnal loh ya. Habis main jurnal, saya sudah up to date loh ya. Habis up to date, saya juga nggak ngilangin saya identitas saya di mana. Oh, saya orang manajemen. Kajian saya di sini, saya senang sini. Oh, saya senang mata kuliah ini. Itu juga memudahkan dosen pembimbingnya ngasih, kajurnya ngasih dosennya, dosen pembimbingnya. Oh, berarti dia masuk mata kuliah ini. Oh, si ibu itu yang biasanya ngaji ini, mengkaji ini. Silahkan. Nah, itu caranya kalau menurut saya. Seperti itu, supaya nggak terus ditolak gitu. Satu lagi tipsnya, kalau supaya tidak ditolak, cari dosen yang spesial dengan kamu dari awal. Ya. Tipsnya yang agak akademis ya, agak sistematik. Yang kedua, ini yang non akademis. Cara yang kedua adalah kamu cari bolo gitu ya, dosen bolo, dosen yang satu ide dengan pemikiran kita. Nah, Mas Bima misalnya belum apa-apa udah cerita Butias misalnya, nah itu udah 10-an gitu kan. Nah, jadi kan nanti non politik itu masuk gitu kan. Pak, dia dibimbing saya ya. Itu akan ada bergaining antara dosennya di luar mahasiswanya itu akan main gitu. Jadi ini memang sesuatu yang bukan berarti tidak profesional ya. Cuman kan ini cara yang non akademiknya. Yang dilakukan adalah, Bu, kamu cari mana sih dosen. Makanya kan CV dosen itu harus dikenali gitu ya. CV dosen harus dikenali. Ini dosen tuh, kan biasanya kalau di tempat kita ada riset group. Dosen ini masuk di riset group apa, dia senangnya penelitian apa. Kamu cari, passion saya ini, saya riset grupnya sama apa. Sebelum ke situ, kamu udah konsul dulu sama calon dosen pembimbing yang entah nanti dibikin jadi dosen pembimbing atau enggak. Nanti dia akan membantu. Karena sekarang ini, dosen itu dituntut untuk hasil penelitiannya sama dengan skripsi yang dibimbingnya. Jadi sekarang tuntutan buat akreditasi itu, dosen pembimbing itu harus sama peneliti. Jadi penelitiannya harus menghasilkan skripsi yang sama dengan penelitian dosennya, pembimbing. Jadi makanya saya bilang dekatin dosennya. Habis itu kan nanti mau tidak mau dosennya sudah dibimbing, jangan ditolak ya, wis bimbingan karo aku. Kan itu hal-hal yang di luar non akademik gitu. Baik, terima kasih Bu Dina, semoga terjawab ya untuk saudari Hervi Wahyuni dari Unsri. Berarti ini tadi juga ada hubungan ya Bu ya, hubungan baik dengan dosen sehingga nanti untuk keberlangsungan atau pelaksanaan skripsi juga
bisa maksimal dan bisa berjalan dengan lancar. Baik teman-teman, kita tak terasa sudah berada di sesi tanya jawabnya sudah selesai ya. Jadi teman-teman terima kasih sudah memberikan pertanyaan karena waktunya juga sudah semakin siang seperti itu, dan dari panitia juga nanti sudah ditata waktunya seperti itu. Dan terakhir Bu Rina, kami persilakan untuk Bu Rina mengucapkan atau menyampaikan closing statement selama kurang lebih 3 menit Bu. Monggo Bu. Lama banget. Ya. Bukan statement berarti ya. Paragraf statement. Ya, jadi skripsi itu harus menyenangkan. Skripsi itu bukan beban. Skripsi itu karya monumental. Skripsi itu harus bisa jadi cerita untuk anak cucu. Maka kalau mau skripsi, jangan sekali-kali plagiasi. Belajar dari awal, rajin membaca, kuasai metodologi, jangan lupa belajar ngetik yang bagus. Jangan lupa satu lagi, berdoa, dekat sama dosennya, dan pahami masing-masing situasi dan kondisi dari dosen pembimbing kita. Jadi saling menghargai di antara satu dengan yang lainnya. Percayalah, dosen itu tidak mempersulit karena kamu itu sama seperti anaknya. Ketika kamu gagal, maka dia juga gagal. Jadi jangan pernah bilang bahwa dosen ini akan membinasakan saya. Dosen ini akan membantai saya. Tidak. Itu adalah sebuah proses. Ketika dosen itu memberikan banyak masukan, berarti dia ingin kamu jauh lebih maju. Semakin banyak lipatan-lipatanmu, berarti itu semakin koreksi buat diri kamu untuk meningkatkan kapasitas, dan semakin bersyukurlah bahwa ada yang mengingatkan kamu tentang kapasitas itu. Selamat nyekripsi, sama seperti judulnya, sweet gitu ya, skripsi sweet, skripsi yang manis, maka hasilnya juga akan manis. Tidak akan pahit seperti yang dibayangkan oleh teman-teman. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Rina, sangat menginspirasi dan materinya sangat memberikan kita itu angin segar ya, apalagi bagi mahasiswa atau kita yang bingung seperti itu. Baiklah, seperti yang saya sampaikan tadi saudara semuanya, saya akan membacakan atau menyampaikan kesimpulan hasil pembahasan materi kali ini. Yang pertama, skripsi ini adalah sesuatu yang monumental, tadi sudah disampaikan oleh Bu Rina. Kemudian skripsi ini terdapat kaidah penulisan ilmiah yang harus kita jalani, harus kita taati seperti itu. Ada skripsi yang baik dan benar, dan itulah yang kita harapkan, apalagi cepat lulus dan selesai dengan tulisan baik. Ini semua yang akan kita harapkan. Kemudian ada beberapa hal yang mempengaruhi skripsi, yaitu kamu, ada motivasi, kapasitas usaha, manajemen waktu. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Kemudian tips menghadapi dosen, yaitu bagaimana kita harus memahami karakter dosen, kemudian kesibukan dosennya apa, dan tadi juga Bu Rina menyampaikan untuk mengontak dosen itu kapan aja sih? Oh, ternyata hendaknya atau ada baiknya itu tidak terlalu pagi atau terlalu malam seperti itu. Dan juga ada hal yaitu teman dan lingkungan. Nah, inilah yang menjadi sesuatu yang ingin kita sampaikan, yaitu semangat untuk skripsi itu perlu kita tanamkan. Dan jangan lupa, kita sebagai manusia, kita hamba Tuhan semuanya. Tuhan memberikan banyak sekali rahmat dan grace, joy, dan berkat yang luar biasa, sehingga kita perlu untuk mensyukurinya, dan mensyukuri itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, apalagi skripsi, yuk berikan yang terbaik. Terima kasih dari saya, Bima Maulana, sudah diberi kesempatan oleh panitia untuk memandu acara moderator hari ini, dan akhirnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan, dan burung irian, burung cendawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kembali ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara dan moderator yang sangat luar biasa, sehingga kita dapat menerima ilmu baru yang sangat banyak dan sangat bermanfaat tentunya. Oh ya, dari panitia menghimbau kepada teman-teman yang belum presensi untuk segera presensi di http://bit.ly/presensi kelas Script Suite yang ada di room chat ya. Oke, teman-teman sekalian, tibalah saatnya kita sampai pada penghujung acara
Pada script suite ini, sebelum saya tutup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan berkenan untuk mengikuti acara ini. Kami atas nama panitia memohon maaf atas segala kekurangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pada acara ini. Marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Acara pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmu baru yang dapat kita dapatkan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Untuk teman-teman, ada sesi dokumentasi nih dari panitia. Diharapkan teman-teman yang bisa mengaktifkan kamera, dimohon untuk mengaktifkan kamera. Dan untuk teman-teman yang bisa mengaktifkan kamera ya, untuk sesi dokumentasi. Yuk semuanya kawan-kawan bisa untuk menghidupkan kameranya. Kita akan sesi foto bersama untuk membuat kenangan. Ini virtual ya, walaupun nggak langsung tapi ya ada kesan yang ada lah seperti itu. Baik, silakan teman-teman. Ayo bisa dinyalain kameranya semuanya. Siapa tahu dapat jodoh di sini. Amin. Seperti ya Sandra ya. Ayo bisa dinyalain semua. Ya ini ada. Oke. Udah siap belum ini? Ayo, ayo. Dihitung ya, Mbak. Satu, dua, tiga. Sudah ya Yusan ya? Yusandra? Oke, sepertinya sudah. Saya Ina selaku MC mengundurkan diri. Terima kasih sudah bergabung pada acara ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama juga. Semangat semuanya.
Aku izin live ya guys. Terima kasih. Terima kasih Mas Bima.